Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Aisyah, saya mahasiswa semester 4 pada Prodi Pendidikan Agama Islam di Unisnu Temanggung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sedikit materi mengenai nikah mut'ah. Menjalin hubungan antara seorang pria dan wanita mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun terhadap keturunannya serta anggota masyarakat yang lain. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama tersebut. Dengan demikian, sejak dahulu kala, hubungan pria dan wanita dalam perkawinan telah dikenal. Walaupun dalam sistem yang beraneka ragam, mulai dari yang bersifat sederhana sampai kepada masyarakat yang berbudaya tinggi, baik yang berpengaturannya melalui lembaga-lembaga masyarakat, adat maupun dengan peraturan perundang-undangan yang dibentuk melalui lembaga kenegaraan serta ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Manusia tidak boleh berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis, semuanya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin. Allah telah memberikan batas dengan peraturan-peraturannya, yaitu dengan syariat yang terdapat dalam kitabnya dan hadis Rasulnya, dengan hukum-hukum perkawinan. Hukum kenyataannya, dalam perkembangan masyarakat sekarang ini, ada yang menyalahgunakan perkawinan dengan melakukan nikah mut'ah atau bisa kita sebut dengan kawin kontrak. Istilah pelaksanaan kawin kontrak sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Walaupun kawin kontrak tidak diatur secara khusus karena kawin kontrak merupakan fenomena baru dalam masyarakat. Dalam ajaran Islam, maksud utama dari pernikahan atau perkawinan itu selain sebagai ibadah adalah untuk membangun ikatan keluarga yang langgeng, yang dipenuhi dengan sinar kedamaian, saling cinta, dan kasih sayang. Dengan begitu, ikatan pernikahan yang tidak ditunjukkan untuk membangun rumah tangga secara langgeng tidaklah sesuai dengan tujuan ajaran agama. Maka dari itu, nikah mut'ah atau kawin kontrak bertentangan dengan hukum nasional atau hukum perdata Indonesia dan juga hukum Islam. Nikah atau kawin di Indonesia adalah akad yang menjadikan halal pergaulan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Sedangkan nikah mut'ah berasal dari kata tamattu yang berarti bersenang-senang atau menikmati. Adapun secara istilah, mut'ah berarti seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan memberikan jumlah harta tertentu dalam waktu tertentu. Pernikahan ini berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, tanpa kewajiban memberi nafkah atau tempat tinggal, dan tanpa adanya saling mewarisi antara keduanya. Meninggal sebelum berakhirnya masa nikah mut'ah itu. Nikah mut'ah dalam istilah hukum Islam bisa disebut kawin untuk masa tertentu, dalam arti pada waktu akad dinyatakan ikatan berlaku perkawinan sampai masa tertentu yang bisa masa itu telah datang. Perkawinan itu terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian. Nikah mut'ah bisa disebut juga dengan kawin kontrak. Adanya kawin kontrak karena banyak orang-orang yang berada di negerinya atau di tempat tinggalnya, karena sedang dalam peperangan di tempat yang jauh dan dalam perjalanan yang panjang. Pada saat itu, masih banyak orang-orang yang meninggalkan masa jahiliyah dan kekafiran, sehingga untuk menggantikan mereka dari perbuatan keji dilakukan dengan cara bertahap. Dalam prinsip-prinsip sebuah pernikahan, nikah mut'ah sangatlah tidak sesuai dengan nikah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan, di mana diketahui bahwa kawin kontrak dibatasi oleh waktu. Dengan demikian, kawin kontrak berakhir dengan habisnya waktu yang ditentukan dalam akad atau fasq. Sedangkan dalam syariat pernikahan berakhir dengan talak atau meninggal dunia. Dengan kata lain, tidak dibatasi oleh waktu. Selain dibatasi oleh waktu, kawin kontrak juga tidak membatasi jumlah istri yang boleh dinikahi. Maka, boleh bagi seorang pria menikah dengan 4 orang istri, dan ini dapat dilakukan tanpa wali atau tanpa persetujuan walinya. Dalam pernikahan ini tidak diperlukan saksi, pengumuman, perceraian, pewarisan, dan pemberian nafkah setelah selesainya waktu yang telah disepakati.
kecuali sebelumnya telah terjadi kesepakatan atau apabila si perempuan itu hamil. Nikah mut'ah oleh seluruh imam mazhab disepakati haramnya. Mereka berkata, jika terjadi nikah mut'ah itu maka hukumnya tetap batal. Alasan mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, pernikahan seperti ini tidak sesuai dengan pernikahan yang dimaksudkan dalam Al-Quran, juga tidak sesuai dengan masalah talak, nasab, idah, dan warisan. Yang kedua, banyak hadis dengan tegas menyebutkan haramnya. Yang ketiga, ketika sahabat Umar menjadi khalifah dan berpidato di atas mimbar, maka beliau mengharamkannya dan para sahabat pun menyetujuinya. Yang keempat, Al-Khattabi berkata, haramnya nikah mut'ah itu sudah ijma' kecuali oleh beberapa golongan aliran Syiah. Dan yang kelima, nikah mut'ah hanya bertujuan untuk melampiaskan syahwat, bukan untuk mendapatkan anak dan memelihara anak-anaknya. Yang keduanya merupakan tujuan utama dari pernikahan itu. Oleh karena itu, ia disamakan dengan zina, dilihat dari segi tujuan yang hanya untuk bersenang-senang itu. Nikah mut'ah pertama kali diperbolehkan bukan pada masa atau situasi di mana orang-orang Islam sedang tenang di dalam rumahnya atau tidak ada peperangan, melainkan pada saat itu mereka dalam peperangan yang jauh dari negerinya dan perjalanan panjang yang melelahkan, sedangkan mereka adalah orang-orang yang syahwatnya keras dan kuat, sedikit kesabarannya, dan ditakutkan terjadi fitnah dikarenakan mereka adalah orang-orang yang baru diperbolehkan mut'ah pada masa sebelum masuk Islam dan baru masuk Islam. Maka hikmah diperbolehkannya nikah mut'ah pada waktu itu adalah untuk menghindarkan mereka dari keburukan dan dosa sedikit demi sedikit sebagaimana diharamkannya khamr. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis berikut ini. Wa anis Salamah bin Aqwa'i radhiyallahu anhu qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama autasin fil mut'ati thalathata ayyamin tumanaha anha, rawahu Muslim. Dari Salamah ibnu Aqwa radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi kelonggaran untuk nikah mut'ah selama 3 hari pada tahun Autos atau tahun penaklukan kota Mekah. Kemudian beliau melarangnya. Hadis riwayat Muslim. Gambaran tersebut dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan pada saat mengadakan safar atau perjalanan yang berat seperti perang, bukan ketika seseorang menetap pada suatu tempat. Yang kedua, tidak ada istri atau budak wanita yang ikut dalam perjalanan tersebut. Yang ketiga, jika jangka waktu nikah mut'ah hanya 3 hari saja. Yang keempat, keadaan para pasukan sangat darurat untuk melakukan nikah tersebut, sebagaimana mendesaknya seorang muslim memakan bangkai, darah, dan daging babi untuk mempertahankan hidupnya. Nah, itulah sedikit pemaparan